Bab 2331 menyelamatkan bos lagi. Wajah Levi berubah menjadi seringai sombong yang sangat familiar. Tidak masalah, aku bisa menerima pukulannya. Faktanya, Levi telah menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya hanya dengan satu pukulan. Sepanjang pelatihannya untuk menguasai kecepatan dan kekuatan tertinggi, dia juga telah membangun tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan kekuatan serangannya. Karena itu, Levi benar-benar percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Jika Divine Tool seperti Skyward Sword atau Terra Blade bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, apa yang perlu dikhawatirkan dengan beberapa pukulan menyedihkan? Dengan itu, Levi secara naluriah melawan zombie yang bermutasi saat mereka berkerumun ke arahnya. Sayangnya, itu hanya membuat mereka semakin membalas. Mereka terus-menerus mendaratkan serangan kritis pada Levi, mengancam akan mencabik-cabiknya. Oh, ayolah. Apakah kalian sudah selesai? Aku mulai tidak sabar. Levi menggerutu. Baginya, serangan dari zombie yang bermutasi lebih menyebalkan dari apapun. Tidak hanya tidak menimbulkan kerusakan, tetapi juga hampir tidak terasa seperti menggelitik. Kesabarannya menipis, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik mereka semua. Di sisi lain, spekulasi Levi selama ini benar. Maya Industries tidak memiliki cara untuk memantau setiap sudut hutan adat, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah melacak para pejuang dan zombie yang bermutasi. Jika Levi membunuh monster sekarang, Maya Industries pasti akan mengetahuinya. Tunggu sebentar lagi, kami masih berusaha, Deat Fin dan yang lainnya berseru. Lagi pula, mengganggu perangkat pada zombie yang bermutasi bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika mereka harus memastikan itu tidak akan mengekspos kekuatan Levi yang sebenarnya. Bam, 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 semakin banyak zombie yang bermutasi maju ke arah Levi, tetapi ketika mereka menyadari betapa sulitnya untuk menjatuhkannya, mereka menjadi semakin marah. Serangan tanpa henti dan kejam mereka meningkat, tetapi itu hanya membuat Levi menjadi dingin karena marah. Apakah mereka tidak tahu malu? Jika mereka terus begini, hutan adat ini akan menjadi kuburan mereka. Aku akan merobek mereka semua. Kau sudah selesai. Levi berteriak, nadanya bahkan lebih marah dari sebelumnya. Sebelum Deat Fin bisa menjawab, kesibukan terdengar di sekitar mereka. Zoe, bersama dengan Azure Dragon, Sword Fin, Floyd, dan yang lainnya, semuanya telah tiba. Namun, ketika mereka melihat monster berkumpul di sekitar Levi seperti mereka akan melahapnya, kepanikan melanda mereka. Semua orang tercengang karena tidak ada yang menyangka Levi akan berakhir dalam situasi genting seperti itu. Jika mereka tiba sedetik kemudian, siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang mungkin terjadi? Setelah berdebat dengan monster itu sendiri, semua orang tahu betapa kuatnya mereka. Sekarang ada begitu banyak yang bekerja sama dengan Levi, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari situ dalam keadaan utuh? Dengan setiap detik yang berlalu, semua orang menjadi semakin cemas. Levi menguasai, bos. Tanpa basa-basi lagi, Zoe dan yang lainnya bergegas menuju Levi. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang memberikan yang terbaik, mengalahkan zombie bermutasi yang mengepung Levi dan menyelamatkannya dari cengkeraman mereka. Levi, di sisi lain, hampir menangis. Alih-alih tersentuh oleh upaya penyelamatan, dia frustrasi melihat betapa tidak efisiennya Deat Fin dan yang lainnya. Bahkan dengan Levi yang terburu-buru, mereka masih tidak bisa menyelesaikan tugas mereka dengan cukup cepat. Jika bukan karena mereka, Zoe dan yang lainnya tidak akan mengira bahwa dia berada di bawah kekuasaan zombie yang bermutasi atau bahwa dia perlu diselamatkan. Ketika akhirnya dia melihat betapa berantakannya Levi, Zoe menangis. Syukurlah kami tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan mati. Dan itu akan menjadi kesalahan kita karena gagal memberinya perlindungan yang cukup. Mundur, Azure Naga memerintahkan. Kami akan membawa bos keluar dari sini dulu. Untungnya, hutan adat itu sangat besar, jadi semua orang dengan cepat berhasil mencapai lokasi yang aman. Begitu mereka keluar dari bahaya, sorak-sorai dan tawa memenuhi udara. Iya, kami telah menyelamatkan bos lagi. Petik 2. Sementara semua orang berseri-seri dengan kegembiraan, Levi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bab 2332 Aku pergi sendiri. Levi tahu bahwa lebih sulit untuk membereskan semuanya sekarang.
Mereka telah menyaksikan bagaimana dia hampir dicabik-cabik oleh zombie yang bermutasi dan secara alami akan berpikir bahwa dia terlalu lemah untuk melawan. Ini semua salah Deathfin. Jika dia menyelesaikan masalah lebih awal, saya akan dengan mudah menghancurkan monster itu dengan satu pukulan. Kenapa aku harus diselamatkan? Berusaha sekuat tenaga, Levi tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasi di wajahnya. Jika Deathfin dan yang lainnya ada di depannya, dia akan menendang mereka tanpa ragu-ragu. Sayangnya, ketika semua orang melihat betapa muramnya Levi, mereka memiliki interpretasi yang berbeda untuk itu. Mereka mengira Levi kesal karena tidak cukup kuat untuk membela diri dan bahwa dia hanya bisa pasrah pada nasib dalam situasi yang mengancam jiwa. Bagaimanapun, Levi dulunya adalah pahlawan dan penyelamat dunia yang paling perkasa. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri di saat bahaya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, dia bahkan harus menderita penghinaan karena diselamatkan oleh orang lain. Namun, semua orang tahu bahwa hanya dalam menghadapi kesulitan orang dapat mempelajari kebenaran yang serius dari kemampuan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat meninggalkan masa lalu dan fokus pada peningkatan diri mereka sendiri. Karena itu, meskipun Levi berada dalam bahaya besar beberapa saat yang lalu, Zoe dan yang lainnya tahu bahwa itu semua berharga. Momen yang mengubah hidup itu pasti telah membuat Levi menyadari kekurangannya dan mendorongnya. Tidak ada hal lain yang lebih meyakinkan daripada kenyataan yang keras dan dingin. Zoe adalah orang pertama yang memecahkan kesunyian yang tidak nyaman di sekitar mereka. Kita semua bertanggung jawab untuk ini. Ini salah kami karena tidak melindungimu dengan baik. Jika bukan karena itu, Anda tidak akan berada dalam bahaya besar. Sebuah senyuman kemudian muncul di wajahnya saat dia menambahkan, Levi, apakah kamu sekarang melihat perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang? Levi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku yakin punya. Jika saya memiliki ini di masa lalu, kehancuran dunia akan mudah. Mungkin tidak ada mutan di masa lalu, tetapi jika Levi mengendalikannya saat itu, dia akan menguasai dunia. Sayangnya, orang-orang di sekitarnya sekali lagi menafsirkan kata-katanya secara berbeda. Bagi mereka, sepertinya Levi akhirnya mengakui perbedaan mencolok antara dulu dan sekarang. Dia perlahan-lahan melakukan pemanasan ke zaman modern dan menyadari betapa banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Karena itu, mereka semua yakin bahwa dia siap untuk pindah dari masa lalu. Itulah mengapa kamu harus melatih teknik modern begitu kamu kembali, Levi. Anda telah mengenali celahnya, jadi sekarang terserah Anda untuk menutup celah itu. Seru Zoe, senyumnya masih terpampang di wajahnya. Floyd menimpali, dia benar, Guru. Kami mungkin tidak super kuat, tapi kami masih bisa mengalahkan monster undead. Anda bahkan tidak bisa menangani mereka. Saya yakin Anda tidak ingin orang tahu bahwa murid Anda harus menyelamatkan Anda, jadi Anda harus segera menjadi lebih kuat. Meski terdengar keras, Zoe dan Floyd hanya mengatakan yang sebenarnya. Mereka masih bisa berjuang keluar meskipun menghadapi petarung yang tangguh, tapi Levi sama sekali tidak berdaya. Begitulah perbedaan kemampuan mereka. Jika Levi peduli dengan harga dirinya, dia akan berlatih sekeras mungkin dan meningkatkan kemampuannya daripada mengandalkan murid-muridnya untuk menariknya keluar dari situasi sulit. Tidak ada orang waras yang akan tahan dengan penghinaan semacam itu. Bagi Zoe dan yang lainnya, ketakutan akan dipermalukan lagi adalah motivasi yang sempurna bagi Levi untuk memulai pelatihan. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih memalukan daripada harus diselamatkan oleh murid-muridnya berkali-kali. Semua orang memberikan senyum puas saat mereka melihat ke arah Levi. Dia akhirnya melihat cahaya, yang berarti mereka telah menyelesaikan misi mereka. Karena kita telah mencapai tujuan kita, kita tidak bisa membiarkan Levi bertindak sendiri mulai sekarang. Kata Zoe. Hah, tapi bagaimana kita harus melakukannya, Zoe? Kirin menjawab. Kamu tidak bisa mengharapkan kami untuk mengitari bos setiap saat, kan? Setiap orang telah memasuki hutan adat dengan dua tujuan dalam pikiran. Karena mereka telah mencapai salah satu tujuan, tujuan yang tersisa adalah berlatih sebanyak mungkin. Itu adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, dan mereka tidak mungkin menghabiskan sisa waktu mereka untuk mengawal Levi. Senyum Zoe melebar seolah dia sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Jangan khawatir, aku sudah merencanakannya bahkan sebelum kita sampai di sini. Maksud kamu apa? Kami akan bergiliran.
Semua orang di sini akan dibagi menjadi 3 tim. Setiap tim akan mendapatkan giliran untuk mengikuti Levi selama setengah hari, tetapi ketika bukan giliran tim Anda bebas untuk pergi dan melakukan apapun yang Anda suka. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Dipahami. Tidak, aku ingin pergi sendiri. Bab 2333 Aku akan membuktikannya kepadamu. Ketika mereka mendengar pernyataan Levi, semua orang menoleh untuk menatapnya dengan bingung. Itu membingungkan untuk mendengar dia bersikeras untuk bertindak sendiri, terutama ketika dia baru saja lolos dari rahang kematian sebelumnya. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu apakah Levi telah kehilangan akal sehatnya atau apakah dia masih belum menyadari betapa lemahnya dia. Kemudian lagi, bagaimana mungkin? Setelah zombie yang bermutasi hampir mencabik-cabiknya, bagaimana mungkin Levi tidak menyadari betapa tidak berdayanya dia melawan mereka? Tanpa sepengetahuan mereka, Levi memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ikut bersama mereka. Tidak mungkin. Anda sudah mengenali dan menerima kelemahan Anda, jadi tidak perlu lagi bertindak sendiri. Akan terlalu berbahaya tanpa kita di sekitar. Zoe mengalihkan pandangannya ke arah yang lain dan memerintahkan, ikuti perintahku. Mulai sekarang, kita akan dibagi menjadi beberapa tim. Saya akan mulai menggelindingkan bola bersama Phoenix dan Venom Fin. Kita akan berkumpul kembali dalam 6 jam, tapi sampai saat itu, kalian semua bebas berkeliaran dan berlatih. Baiklah ayo. Dengan itu, Zoe, Phoenix, dan Venom Fin menjadi tim pertama yang mengawal dan melindungi Levi. Yang lain, juga, membagi diri menjadi 3 tim yang seimbang sebelum berangkat untuk memulai pelatihan masing-masing. Tidak punya pilihan lain, Levi menghela nafas pasrah saat dia mengikuti Zoe dan timnya. Sayangnya, mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika sekelompok zombie yang bermutasi tiba-tiba muncul. Setelah melihat itu, Zoe tertawa. Lihat apa yang saya maksud. Jika Anda pergi sendirian, Anda mungkin akan menghadapi bahaya pada detik berikutnya. Membiarkan kami mengawalmu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ya, kamu harus tetap dekat dengan kami, bos. Bahaya mengintai di mana-mana. Phoenix menambahkan. Monster-monster ini tangguh. Venom Fin menggerutu. Racunku bahkan tidak bekerja pada mereka. Sebaiknya kita menjaga punggung kita. Yang mengejutkan mereka, Levi mengejek, apa yang menakutkan dari monster-monster ini? Aku telah membunuh setidaknya 10.000 dari mereka. Mereka bertiga menatapnya tidak percaya. Bukan hanya pernyataan yang berani dari Levi, tetapi juga tidak mungkin benar. Ini adalah pertama kalinya dunia bertemu dengan monster yang bermutasi itu, jadi tidak ada seorang pun di masa lalu yang bisa melihat atau bahkan mendengar tentang mereka. Tapi jika Levi tidak berbohong, bisakah dia bertemu dengan mereka 3 tahun lalu? Kemudian lagi, jika dia melakukannya, dia tidak akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Selain itu, setelah dikurung selama 3 tahun, dia tidak mungkin bertemu monster, apalagi membunuh begitu banyak dari mereka. Tidak peduli bagaimana Zoe, Phoenix, atau Demon Fin memikirkannya, skenarionya tidak mungkin. Setelah berdebat dengan monster yang bermutasi itu, mereka tahu lebih baik daripada siapapun tentang lawan tangguh mereka. Meskipun mereka bertiga bisa memberikan kerusakan yang cukup besar pada monster, membunuh mereka sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, kecuali dia sekuat orang yang mematahkan pedang Skyward dengan 2 jari, klaim Levi telah membunuh lebih dari 10.000 monster benar-benar tidak masuk akal. Zoe hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak percaya. Levi benar-benar bisa membual. Bahkan Kirin dan Floyd, yang berada di puncak papan peringkat ilahi, tidak dapat membunuh satu monster pun. Namun Levi punya nyali untuk membual tentang membunuh lebih dari 10.000 dari mereka. Konyol. Saat mereka bertiga terus menatap Levi, Zoe tertawa kecil. Baiklah. Aku yakin bosmu hanya bercanda untuk meredakan suasana tegang. Phoenix dan Venom Fin tersenyum sebagai tanggapan. Ya, pasti itu. Kita harus menghilangkan stres. Gelombang kemarahan baru muncul di Levi begitu dia mendengar itu. Karena tidak ada yang percaya padaku, kurasa aku harus membuktikannya dengan tindakanku, bentaknya. Tentu, itu mengejutkan Zoe dan 2 lainnya. Mereka masih mendapat kesan bahwa Levi sedang bercanda dengan mereka dan tidak pernah sekalipun berpikir dia akan serius tentang hal itu. Mereka bertiga bertukar pandang gugup saat keheningan yang canggung mengikuti, tidak ada yang tahu harus berkata apa.
Saat Levi melangkah maju dengan tenang, zombie yang bermutasi menyerbu ke arahnya. Phoenix menjadi semakin khawatir saat dia bergumam, "Zoe, lihat. Kita lihat saja." Dia menyela. Saya penasaran untuk melihat trik apa yang dimiliki Levi. Bagaimana jika ternyata dia tidak berbohong? Karena itu, Zoe, Phoenix, dan Phenomon Fin berdiri terpaku di tempat saat mereka menyaksikan Levi beraksi. Bab 2334 Bantuan dari Industri Maya. Levi menyeringai ketika dia melihat monster menyerbu ke arahnya. Mereka hanyalah sekelompok pecundang. Apakah kalian akhirnya selesai? Levi bergumam ke perangkat komunikasinya. Bisakah aku melakukan pembunuhan besar-besaran sekarang? Tidak, belum. Beri kami sedikit waktu lagi. Maya Industries lebih tangguh dari yang kita duga. Deathfin menjawab dengan murung. Levi merasa dia akan meledak karena marah. Dibandingkan dengan Phoenix dan West Skylord, Deathfin adalah orang bodoh yang tidak berguna. Begitu banyak waktu telah berlalu, tetapi dia masih belum memperbaikinya. Sial. Selama Deathfin tidak menonaktifkan perangkatnya, tangan Levi terikat. Dia tidak bisa mengambil risiko mengekspos dirinya ke Maya Industries, jadi meskipun dia benci menjadi begitu tidak berdaya, Levi tidak punya pilihan selain bersembunyi. Saat Levi terus mengutuk pelan, zombie yang bermutasi mendekatinya. Lagi pula, mereka tidak bisa menahan godaan daging dan darah. Dengan jarak di antara mereka semakin pendek, Zoe dan dua lainnya merasa hati mereka tergoncang. Mereka semua tegang dan siap untuk beraksi dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya apakah ada kebenaran dari kata-kata Levi. Bagaimana jika dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Terkoyak oleh dilema, mereka bertiga hanya bisa menatap Levi sambil menunggu langkah selanjutnya. Zombie yang bermutasi telah berada dalam jarak 16 kaki ketika Levi tiba-tiba berteriak, "Lari!" Mendengar itu, Zoe, Phoenix, dan Phenom Fin hampir melongo. Mereka telah mengantisipasi jauh lebih banyak dari Levi, namun yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Namun, dengan Levi yang mengeluarkannya dari sana, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang kecewa. Mereka hampir tidak memiliki harapan pada Levi sejak awal, jadi sejujurnya, dia tidak mengecewakan mereka dengan cara apapun. Saya tahu saya benar. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh monster undead? Itu semua hanya lelucon untuk meredakan ketegangan. Sembur Zoe. Bos pasti ingin tahu bagaimana rasanya menghadapi bahaya secara langsung. Phoenix menyatakan tanpa basa-basi. Dan waktu apa yang lebih baik untuk mencobanya selain bersama kita? Memang, setidaknya dengan kita di sini, dia tahu dia punya cadangan. Saat mereka bertiga mengobrol, Levi tetap diam. Ark, ini sangat memalukan. Sialan kau, iblis kematian. Anda telah mempermalukan saya 2 kali berturut-turut sekarang. Alasan Zoe membagi semua orang menjadi 3 kelompok adalah agar setiap tim mampu melindungi Levi. Meski begitu, mereka tetap harus menghindari pertempuran dengan segala cara jika mereka bertemu dengan zombie yang bermutasi. Hanya ketika mereka sendirian, mereka dapat melawan monster sebanyak yang mereka suka. Saat mereka berjalan dengan susah payah, Levi terus memutar otak, mencoba membuat rencana. Sekarang lebih dari sebelumnya, dia putus asa untuk melepaskan diri dari tim dan menjelajah sendirian. Waktu perlahan berlalu, tetapi Levi masih belum menemukan niat sebenarnya dari Maya Industries. Lebih buruk lagi, dia juga belum menerima kabar apapun dari Semi. Segera, 6 jam telah berlalu, dan sudah waktunya bagi tim Zoe untuk menyerahkan tongkat estafet. Tim kedua yang mengambil alih terdiri dari Kirin, Ghostfin, dan mantan murid Levi, Kingsley. Selalu berhati-hati dan waspada. Cobalah bersembunyi sebanyak mungkin dan jangan melakukan kontak dengan monster, Zoe mengingatkan. Dipahami. Kirin menjawab saat dia dan rekan satu timnya mengangguk sebagai tanda terima. Levi membuang muka, masih memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari mereka semua. Namun, semakin dia merenung, semakin dia menyadari bahwa dia tidak punya rencana bagus. Oke, waktunya untuk bergerak, kata Kirin. Bos, ayo pergi. Pada saat itu, para pejuang lainnya masih berlatih di hutan adat, yang mengakibatkan jumlah korban yang terus meningkat. Sementara itu, di atas kapal perang di tengah laut, Maya Industries terus memantau segala aktivitas. Saat itu, salah satu pejabat tinggi mereka melacak gerakan Levi dan tersentak.
Apakah Levi Garrison belum mati? Salah satu bawahan buru-buru menjawab, tidak, dia memiliki tim pejuang papan peringkat ilahi yang melindunginya. Dia tidak tersentuh. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, kita akan memisahkan para petarung dari Levi. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Sampaikan pesanan saya. Kirim 10.000 zombie bermutasi ke arah Levi dan timnya. Pastikan untuk menjauhkan semua rekan satu timnya darinya. Meski terdengar kejam, Maya Industries tanpa disadari telah membantu Levi. Setidaknya dengan itu, dia akhirnya bisa istirahat dari disayang oleh timnya. Bab 2335 Levi salah. Namun, tidak ada yang mengubah fakta bahwa Maya Industries bermaksud membunuh Levi. Mereka tidak bertindak lebih cepat karena mereka mengira bahan kimia itu akan bereaksi ketika Levi ditikam. Sekarang bahan yang baru ditemukan telah menyembuhkannya, Maya Industries harus menggandakan upaya mereka untuk menyingkirkannya. Sementara itu, tim Kirin bersembunyi bersama Levi setelah berhasil lolos dari gerombolan zombie. Ketika dia melihat darah pada mereka, Levi bertanya, apakah kalian semua terluka? Ya, tapi tidak ada yang serius. Jangan khawatir tentang itu, jawab Kirin tanpa mengedipkan mata. Tentu saja, kita selalu bisa memilih untuk terus menghindar dan bersembunyi. Bagaimanapun, para petarung papan peringkat ilahi masih berada di atas angin di hutan asli ini, dan kita dapat dengan mudah menghindari semua monster ini. Kingsley menimpali. Gosfin mengangguk setuju dan menambahkan, ya, tapi karena kita di sini untuk mendapatkan pengalaman, masih ada saat di mana kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka daripada melarikan diri. Mempertahankan beberapa cedera bukanlah masalah besar sama sekali. Petik 2. Terutama karena Gosfin telah menyempurnakan tekniknya, lebih masuk akal baginya untuk menggunakannya pada monster daripada menghindarinya. Levi juga memahami alasan mereka dan mengangguk setuju. Jika mereka kembali ke benteng Triple Group, bersembunyi di ruang terbatas itu tidak akan menjadi pilihan karena mereka akan segera dikepung. Hutan adat, bagaimanapun, adalah cerita yang berbeda. Itu sangat besar sehingga bahkan 1 juta zombie yang bermutasi tidak dapat memenuhi hutan, apalagi menyebabkan riak. Jika seseorang bertekad untuk melarikan diri, petarung manapun yang berperingkat di papan peringkat ilahi akan lebih dari mampu melakukannya. Dilihat dari situasi mereka saat ini, Levi tahu bahwa Maya Industries tidak mungkin mengirim lebih dari 10.000 zombie, yang membuatnya semakin mudah bagi petarung yang layak untuk melarikan diri. Namun, banyak petarung datang ke hutan untuk berlatih dan naik level, jadi masuk akal jika mereka memilih untuk bertarung daripada melarikan diri. Meskipun dia memahami mentalitas para petarung, niat sebenarnya dari Maya Industries terus menghindari Levi. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Saat itu, Levi tiba-tiba teringat sesuatu dan meminta untuk memeriksa luka Kirin, Gosfin, dan Kingsley. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Levi menghela nafas lega, bersyukur bahwa itu tidak seperti yang dia duga. Dia telah memikirkan kemungkinan industri maya melukai para pejuang dengan zombie mereka yang bermutasi dan menginfeksi luka dengan bahan kimia mereka. Begitu para pejuang hampir mati, Maya Industries kemudian akan turun tangan dan memperkenalkan penawar yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan melakukan itu, Maya Industries pada dasarnya akan memiliki sebagian besar pejuang di papan peringkat ilahi dan sementara di belas kasihan mereka, sehingga mendapatkan kendali atas mereka. Karena itu, Levi harus memeriksa luka rekan satu timnya untuk memastikan tidak ada jejak bahan kimia. Lagi pula, Levi juga tahu betapa sulitnya melakukan rencana licik seperti itu. Zombie yang bermutasi terbatas dalam serangan mereka, dan penggunaan bahan kimia akan dengan cepat menarik perhatian pejuang lainnya. Lebih jauh lagi, jika taktik Maya Industries ditemukan, tidak diragukan lagi seluruh dunia akan menghindari mereka dan menjadikan mereka musuh publik nomor 1. Tak satu pun dari itu akan menguntungkan Maya Industries, jadi tentu saja, mereka juga tidak akan mengambil risiko seperti itu. Levi tahu kecurigaannya salah, tetapi pertanyaan yang mengganggu tetap ada, apa yang akan dilakukan Maya Industries? Semakin dia memikirkannya, semakin kepalanya sakit. Ketika Kirin melihat betapa fokusnya Levi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bos, apa yang ada di pikiranmu? Sudahkah Anda memikirkan cara untuk mengalahkan monster-monster ini?" Petik 2. Tentu saja, ini tidak sulit sama sekali. Aku sudah kehilangan hitungan berapa banyak monster yang aku bunuh. Kirin, Gosfin,
dan Kingsley menatapnya, mulut ternganga. Mengapa kita repot-repot bertanya ketika kita tahu Levi selalu berbohong? Oh oke, lalu apa itu? Sebelum Levi bisa mengatakan apa-apa lagi, tanah tiba-tiba bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedengarannya seperti tentara menyerbu ke arah mereka, dan benar saja, gerombolan besar zombie yang bermutasi segera terlihat. Bab 2336 Peluang Emas. Sayangnya, Levi dan timnya bukan satu-satunya yang terkena serangan monster secara tiba-tiba. Ratusan, bahkan ribuan, zombie bermutasi muncul di depan petarung lain, termasuk Zoe, Floyd, dan Azure Dragon. Ketika semua orang dikepung sebelumnya, paling banyak ada ratusan zombie. Namun kali ini, mereka terpisah dan harus menghadapi monster-monster ini sendirian. Hanya dalam sekejap mata, zombie yang bermutasi sekali lagi mengelilingi mereka. Ini buruk. Hati-hati, semuanya. Naga Azure berteriak. Aku yakin bos juga dalam bahaya. Ada terlalu banyak monster untuk ditangani Kirin, Ghostfin, dan Kingsley. Mari perlahan-lahan bergerak menuju bos dan berkumpul di sana. Bagaimanapun, kami memiliki kekuatan dalam jumlah. Petik 2. Semua orang setuju dengan Azure Dragon, tapi sayangnya, segala sesuatunya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan ratusan zombie bermutasi mendekati mereka masing-masing, mereka sendiri berada dalam bahaya besar. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah bahwa zombie ini tidak seperti yang mereka temui di benteng Triple Group. Orang-orang di Triple Group seperti binatang buas yang tidak memiliki pemikiran kritis dan perilaku organisasi apapun. Namun, yang mendekati mereka jelas berada di bawah kendali Maya Industries. Cukup mudah untuk melarikan diri dari sekelompok zombie, tetapi dengan Maya Industries yang mengawasi dan mengarahkan setiap gerakan mereka, melarikan diri hampir tidak mungkin. Tak lama kemudian, Zoe dan para pejuang lainnya mendapati diri mereka dipagari dengan ketat, tidak dapat mengambil satu langkah pun. Mereka berjuang untuk tetap hidup seperti itu, yang berarti menyelamatkan Levi tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, Levi dan timnya memiliki ribuan zombie bermutasi yang datang ke arah mereka dari segala arah. Hanya dalam hitungan detik, mereka benar-benar terperangkap oleh hampir 5.000 zombie. Oh, sial, Kirin bergumam sambil gemetar ketakutan. Ghostfin dan Kingsley bahkan lebih ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kita bahkan tidak bisa membunuh satu zombie, dan sekarang ada ribuan dari mereka. Levi adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tenang. Hah? Ini bukan apa-apa bagiku. Aku telah membunuh lebih dari ini. Tiba-tiba, Levi tersenyum ketika momen bola lampu datang kepadanya. Ah, kesempatan emas. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menyimpang dari tim dan menjadi solo. Sebelum ada yang bisa mengkhawatirkan diri mereka sendiri lebih jauh, gerombolan zombie yang bermutasi telah menyerang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kirin dengan cepat melihat sekeliling untuk mencari mata rantai terlemah dan berteriak, ada celah di sebelah kiri. Bos, kita akan mencari jalan keluar. Anda harus lari begitu Anda mendapat kesempatan. Petik 2. Segera setelah itu, dia memimpin dan menerobos zombie. Kingsley mengikuti di belakang sementara Ghostfin menggunakan tekniknya untuk menyelamatkan Levi. Kemudian, mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menangkis zombie dalam upaya untuk melindungi Levi. Levi mengambil waktu ini untuk mengamati sekelilingnya. Sebagian besar zombie masih bergegas ke arahnya, sementara sisanya mengepung Kirin, Ghostfin, dan Kingsley. Hal yang sama terjadi pada Zoe dan yang lainnya, dengan zombie yang bermutasi hanya menjebak mereka. Jelas bahwa monster memiliki keterampilan menyerang yang terbatas dan tidak bertujuan untuk membunuh salah satu pejuang. Semua orang mungkin mengalami cedera serius, tetapi setidaknya, mereka tidak akan mati. Karena itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi para petarung untuk berlatih. Mengetahui bahwa nyawa rekan satu timnya tidak terancam, Levi akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dalam pertarungan. Ini aneh. Cara zombie yang bermutasi mengejarku tampaknya merupakan langkah yang disengaja. Apakah Maya Industries keluar untuk membunuhku? Tanpa ragu, Levi bergegas pergi dan berakhir di area yang jauh dari Zoe dan yang lainnya. Terlepas dari jarak di antara mereka, dia siap menyelamatkan timnya jika diperlukan. Hampir 3.000 zombie terus berjalan di belakang Levi, menyebar keluar saat mereka menyisir area untuknya. Saat ini,
Levi telah menyalakan perangkat pengacau sinyal untuk menutupi lokasi dan aktivitasnya dari Maya Industries. Tidak mengherankan, itu membuat semua orang di Maya Industries menjadi hiruk-pikuk. Hah? Di mana Levi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah dia melarikan diri? Bab 2337 Musuh Lama. Itu tidak mungkin. Kemana dia bisa lari dalam waktu sesingkat itu? Aku yakin dia bersembunyi. Temukan dia. Gunakan cara apapun yang diperlukan untuk menemukannya. Levi Garnison harus mati. Aku sudah terlalu lama bertahan dengannya, dan sudah cukup. Pejabat tinggi yang baru saja memberikan perintah tidak diragukan lagi merasakan permusuhan yang mendalam terhadap Levi. Dia lebih dari sekadar seseorang yang akrab dengan Levi. Dia adalah musuh lama Levi. Semua mata tertuju pada layar di atas kapal perang saat gambar dan data terus mengalir masuk. Salah satu bawahan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru, hahaha. Kami telah berhasil memaksa Kirin, Floyd, dan Zoe untuk melepaskan jurus pamungkas mereka. Bagus, tangkap semua datanya. Dengan informasi ini, kita tidak lagi membutuhkan para pejuang. Kami membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pejabat tinggi itu menganggukkan kepalanya. Ya, tidak buruk sama sekali. Kemudian, seseorang bertanya, sayang sekali sepertiga dari para pejuang telah mundur. Secara kebetulan, mereka semua memiliki ikatan dengan organisasi suci. Apa menurutmu Kaisar Kegelapan telah mengetahui apa yang kita coba lakukan dan karena itu memerintahkan anak buahnya untuk mundur? Itu mungkin. Tanpa organisasi suci, kita akan kehilangan sepertiga data. Itu sangat tidak menguntungkan bagi kami. Sampai sekarang, kita masih belum tahu siapa Kaisar Kegelapan itu. Identitasnya tetap misterius seperti biasanya. Sementara orang-orang di Maya Industries melanjutkan diskusi mereka, Levi bersembunyi di atas pohon yang menjulang tinggi. Saat zombie yang bermutasi berlari melewatinya, bibirnya melengkung membentuk seringai. Tidak ada yang bisa menemukan saya jika saya tidak menginginkannya. Saat itu, suara Deatvin terdengar di perangkat komunikasi. Tuan, apakah Anda di sana? Kami siap. Kami dapat menghentikan sementara sinyal pada perangkat Maya Industries atau menyebabkan sinyal umpan balik yang tertunda. Setelah mendengar itu, Levi menghela nafas putus asa. Akhirnya, sudah cukup lama dia melakukannya. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Jamin sinyal mereka jadi aku bisa ambil beberapa monster ini untuk dianalisa. Begitu dia memberi perintah, Levi menukik ke dalam gerombolan zombie yang bermutasi. Dia meraih 2 dari mereka dengan refleks secepat kilat dan diam-diam menyeret mereka pergi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga zombie bermutasi lainnya hanya berbaris, sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kedua zombie yang ditangkap mencoba melawan dan membalas, hanya untuk membuat Levi mengencangkan cengkeramannya dan membunuh mereka secara instan. Ketika dia sampai di tempat yang sepi, Levi melepaskan perangkat zombie dan memindainya dengan detektornya. Setelah mengumpulkan data, dia segera mengirimnya ke Deatvin dan Semi untuk analisis mendalam. Segera, kami akan mendapatkan hasil analisis perangkat dan mencari tahu apa yang akan dilakukan Maya Industries. Semi dan Deatvin segera turun untuk mempelajari data, meninggalkan Levi untuk mengawasi Zoe dan yang lainnya sambil menunggu hasilnya. Kembali ke kapal perang Maya Industries, rasa frustrasi dengan cepat menumpuk. Apa masalahnya? Apakah kamu masih belum menemukan Levi? Teriak pejabat tinggi itu, terlihat lebih marah dari sebelumnya. Ya, kami masih belum tahu di mana dia. Tapi dia kemungkinan besar bersembunyi. Dia mungkin tidak kuat, tapi dia sangat licik dan berpengalaman. Akan sulit untuk menemukannya. Memang, bahkan setelah menyisir area yang mungkin, masih tidak ada tanda-tanda Levi. Baiklah, kurasa kita harus bergantung pada orang lain untuk menemukannya. Meskipun kita bisa memanipulasi zombie yang bermutasi, mereka tidak cukup pintar untuk melakukan tugas ini. Beralih ke bawahannya, pejabat tinggi itu melanjutkan, bukankah Triple Group mengerahkan 200 orang mereka ke dalam hutan? Ajak mereka untuk bergabung dalam pencarian. Juga, beritahu mata-mata kami dan mereka yang menyimpan dendam terhadap Levi. Dengan semua orang mencarinya, aku yakin kita akan bisa mengusir Levi Garrison. Segera, setiap sudut hutan adat memiliki orang-orang yang mencari Levi tinggi dan rendah. Levi, bagaimanapun, masih menunggu kabar dari Semi dan Deatvin sehingga dia akhirnya bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan Maya Industries.
Bab 2338 Maksud sebenarnya industri maya. 10 menit kemudian, hasilnya keluar. Maya Industries sedang mengumpulkan data. Setiap orang yang mengambil bagian dalam tantangan turnamen telah mengumpulkan data mereka. Itu termasuk teknik mereka, jurus pamungkas, dan keterampilan lain yang mereka gunakan pada monster, kata Semi. Dengan kata lain, Maya Industries bermaksud untuk mengumpulkan semua informasi dan kekuatan tempur dari setiap petarung, terutama teknik dan keterampilan menyerang mereka. Setelah mendengar itu, semuanya jatuh pada tempatnya untuk Levi. Maya Industries mengeksploitasi psikologi manusia dari mereka yang mengikuti tantangan turnamen. Sebagian besar pejuang tidak akan lari di hadapan zombie yang bermutasi, malah memilih untuk menyerang. Sayangnya, itulah yang dibutuhkan Maya Industries untuk mengumpulkan data tentang teknik serangan semua orang. Dengan 2/3 petarung dari papan peringkat ilahi dan sementara mengungkapkan semua teknik mereka, Maya Industries pada dasarnya telah menguasai mereka. Adapun apa yang akan mereka lakukan dengan data itu, Levi sudah mengetahui semuanya. Mereka akan meningkatkan keterampilan menyerang zombie yang bermutasi. Tidak diragukan lagi. Zombie yang bermutasi itu sudah memiliki pertahanan yang begitu kuat sehingga bahkan para elit papan peringkat ilahi pun tidak bisa membunuh mereka. Satu hal yang mereka lewatkan adalah keterampilan menyerang, dan karena itu, mereka tidak pernah benar-benar menjadi ancaman bagi para petarung. Bahkan jika ada banyak zombie, pejuang masih bisa dengan mudah melarikan diri selama mereka tidak dibatasi. Sayangnya, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda setelah zombie yang bermutasi dilengkapi dengan teknik dan keterampilan para pejuang. Dengan pertahanan dan serangan yang begitu kuat, mereka, tanpa diragukan lagi, akan menjadi monster yang paling tangguh dan menakutkan. Ketika saat itu tiba, bukan saja para petarung tidak akan bisa membunuh mereka, tetapi mereka juga tidak akan bisa memenangkannya. Niat sebenarnya dari Maya Industries sekarang sudah jelas. Mereka akan melengkapi pasukan zombie yang bermutasi dengan seluruh koleksi teknik dan keterampilan menyerang mereka. Levi merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat memikirkan hal itu. Jika Maya Industries mencapai tujuan, mereka akan memiliki salah satu tentara paling kuat di sekitar. Siapa yang akan bisa menjatuhkan mereka saat itu? Untungnya, Levi telah menginstruksikan organisasi suci untuk menarik para pejuang mereka lebih awal. Jika tidak, dengan data setiap petarung di tangan Maya Industries, konsekuensinya akan benar-benar menakutkan. Semakin kuat pasukan zombie yang bermutasi, semakin menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Selain itu, data yang dikumpulkan juga akan mengungkap kekuatan dan kelemahan setiap petarung. Itu berarti petarung seperti Floyd, Kirin, dan Zoe tidak lagi berguna bagi Maya Industries. Dengan Maya Industries yang mengendalikan segalanya, mereka dapat dengan mudah mengeksploitasi kelemahan orang dan membuat mereka tidak berdaya, ke titik di mana pejuang elit akan sama seperti rakyat biasa lainnya. Namun, yang lebih menakutkan adalah bahwa ini akan memengaruhi 2/3 petarung di papan peringkat ilahi dan sementara. Tetap saja, tidak ada yang bisa mengalahkan prospek pasukan zombie yang ditingkatkan dan tidak bisa dihancurkan. Dengan senjata khusus Maya Industries yang dilemparkan ke dalam campuran, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, semua itu hanyalah lelucon bagi Levi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah niat sebenarnya dari Maya Industries. Tindakan mereka mengingatkan saya pada Lab of Gods, tetapi kami masih belum menemukan bukti untuk membuktikan kesamaan. Kita harus terus menggali. Sekarang setelah dia tahu apa yang sedang dilakukan Maya Industries, Levi tahu sudah waktunya untuk menghentikannya. Dia akan membuat Zoe dan yang lainnya menyerah pada tantangan turnamen dan memastikan dia tidak menyerah. Saat itu, Mace menghubungi Levi untuk memberitahu dia tentang pesanan yang baru saja dia terima. Apa? Maya Industries bilang aku musuh lama dan ingin aku mati. Levi tersenyum sambil melanjutkan, "Yah, ini menjadi lebih menarik." Berkat berita Mace, Levi sekarang semakin yakin akan hubungan antara Maya Industries dan Lab of Gods. Oke, mari kita tinggalkan tempat ini untuk saat ini. Dia membalas. Dengan itu, Levi pergi. Belum lama ini, sekelompok orang mulai berkumpul di tempat Levi baru saja berada. Bahkan Zoe dan yang lainnya bertemu setelah berhasil melarikan diri dari zombie. Sayangnya, Levi tidak bisa ditemukan. Yang mereka lihat hanyalah 2 zombie bermutasi tak bernyawa di tanah.
Apa? Seseorang membunuh monster-monster ini? Bagaimana mungkin? Siapa yang membunuh mereka? Secara alami, semua orang terpana melihat zombie yang bermutasi dihancurkan. Lagi pula, siapa yang bisa begitu kuat untuk membunuh mereka? Bab 2339 tidak perlu menahan. Mereka telah bertarung melawan monster-monster mengerikan ini selama ini. Meskipun demikian, mereka bahkan tidak dapat membunuh monster manapun, meskipun mereka telah melepaskan kekuatan terkuat mereka dan menggunakan setiap metode. Bahkan setelah Azure Dragon dan White Tiger bergabung dengan beberapa orang lain dari Divine Leaderboard, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghabisi monster. Jika para petarung yang berada di peringkat 30 atau 40-an teratas di papan peringkat ilahi tidak dapat menghabisi monster, bagaimana mungkin orang lain melakukan itu? Itu tidak mungkin. Ribuan pejuang tercengang. Setiap orang memiliki pendirian yang sama, terlepas dari peringkat mereka di papan peringkat ilahi. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghabisi monster mengerikan seperti itu dengan baju besi? Mereka tampak tak terkalahkan. Meski begitu, mereka melihat tubuh tak bernyawa dari dua monster bermutasi dengan mata kepala sendiri. Itu benar sebagai Bob. Tidak dapat disangkal, seseorang memang telah menghabisi mereka. Siapa yang melakukan itu? Bukankah itu berarti ada petarung pamungkas di antara kita yang bisa menghabisi monster aneh ini? Seseorang menunjukkan fakta yang menakutkan. Namun demikian, bahkan semua petarung dari 20-an teratas dari papan peringkat ilahi sangat yakin bahwa mereka tidak dapat mengalahkan monster-monster ini. Mereka tidak bisa tidak berpikir apakah itu bisa menjadi siapapun dari 10 besar di papan peringkat ilahi. Tidak mungkin 10 petarung teratas dari papan peringkat ilahi bisa melakukan itu. Mungkin hanya Kaisar Kegelapan yang menduduki puncak papan peringkat ilahi yang bisa melakukannya. Bagaimanapun, penantang terkuat yang mengikuti tantangan turnamen putaran itu sebenarnya hanya berada di peringkat ke-13 di papan peringkat ilahi. Dengan demikian, mustahil baginya untuk mengalahkan monster manapun. Sekarang monster-monster itu berhasil dimusnahkan, itu menyiratkan bahwa beberapa petarung tangguh telah menyerang mereka. Penemuan itu membuat mereka gelisah dalam sekejap. Itu tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada apa yang mereka temui sebelumnya. Semua orang menjadi bodoh. Mereka bertanya-tanya petarung tangguh seperti apa yang bisa menghabisi monster-monster itu. Oh ya, di mana bos? Kita harus melacaknya sebelum monster menyerangnya. Azure Dragon dan yang lainnya sangat prihatin dengan kondisi Levi. Ya, di mana Levi? Semua yang lain secara bertahap sadar. Mereka semua ada di sana untuk mencarinya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan berada dalam keadaan seperti itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Terus cari dia. Hidup atau mati," mereka bersumpah untuk melacaknya dengan segala cara. Zoe dan yang lainnya semua lelah dan basah oleh keringat dingin. Mereka berharap Levi bersembunyi saat ini sehingga dia tidak akan menemukan zombie yang bermutasi. Yang membuat mereka heran, mereka menemukan semakin banyak zombie bermutasi tergeletak tak bernyawa di tanah saat mereka melanjutkan perjalanan. Rupanya, mereka semua dihabisi dengan brutal. Beberapa tampak seolah-olah mereka musnah dengan satu ledakan. Selain itu, ada orang lain dengan tubuh mereka dalam keadaan berantakan berdarah di bawah armor mereka. Saat itu juga, semua orang yakin bahwa beberapa petarung pamungkas telah menyusup ke dalam diri mereka dengan motif tersembunyi lainnya. Tak perlu dikatakan, Levi adalah orang yang telah memusnahkan zombie yang bermutasi di sepanjang jalan. Karena Deathfin dan yang lainnya bisa membantunya, dia tidak perlu menahan diri lagi. Dia menghabisi zombie yang bermutasi satu persatu tanpa berpikir dua kali. Selanjutnya, Zoe dan yang lainnya menemukan tubuh zombie bermutasi yang tak bernyawa yang dihabisi olehnya di sepanjang jalan. Darah semua orang menjadi dingin saat melihat zombie bermutasi yang mati dengan cara yang mengerikan. Mereka bergidik ketakutan saat mereka bergerak untuk mencari Levi. Sementara itu, salah satu pejabat tinggi dari Maya Industries berteriak tak percaya, "Apa? 2 zombie bermutasi terbunuh." Petik 2. Dengan benar mereka tidak akan memiliki cara untuk mencari tahu tentang zombie yang mati. Tapi, mereka telah melakukan penyamaran di antara para pejuang yang pada gilirannya, telah memberitahu mereka tentang hal itu. Zombie yang bermutasi dimusnahkan. Bagaimana itu mungkin? Semua orang di pangkalan pelatihan kapal perang industri Maya mengamuk. Sebagai pencipta zombie yang bermutasi,
tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang betapa sulitnya menyingkirkan zombie yang bermutasi. Faktanya, mereka tahu itu lebih baik daripada Triple Group. Siapapun yang bisa menghabisi zombie yang bermutasi pasti memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setidaknya, tidak ada peserta yang mampu melakukannya. Bagaimana bisa seorang pejuang yang tangguh muncul entah dari mana? Sial, lakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu siapa orang itu. Pejabat tinggi Maya Industries ingin tahu tentang identitas anihilator. Beberapa saat kemudian, salah satu yang menyamar memperbaruinya lagi, mayat 4 zombie bermutasi ditemukan. Dalam beberapa detik, penyamaran lain memberitahu mereka, mayat 7 zombie bermutasi ditemukan. Sejak itu, para penyamar memperbarui mereka tentang mayat zombie yang bermutasi dari waktu ke waktu. Diperkirakan setidaknya beberapa ratus zombie yang bermutasi musnah dalam waktu singkat. Bab 2340 kita tidak harus berhenti. Sekali lagi, itu mengirimkan gelombang turbulensi lain di basis pelatihan Maya Industries. Para pejabat tinggi menjadi merah karena marah. Ya ampun, siapa yang bersembunyi di antara para pejuang? Kami bahkan tidak memiliki petunjuk tentang itu. Apa motifnya? Salah satu pejabat tinggi Maya Industries marah. Bersiaplah untuk melacak orang ini. Biarkan Levi sendiri untuk saat ini. Pejabat lain menginstruksikan. Sementara itu, Levi terus menghabisi zombie-zombie bermutasi yang ditemuinya. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin memusnahkan mereka semua, berharap Zoe dan yang lainnya tidak akan menabrak siapapun. Selama mereka tidak menghadapi zombie yang bermutasi dan melawan mereka, kekuatan tempur mereka tidak akan dikumpulkan dan dianalisis. Pada saat itu, taktik Maya Industries akan gagal. Jika Levi tidak tahu apa-apa tentang itu, dia pasti tidak akan memperhatikan proyek Maya Industries. Namun demikian, dia tidak bisa membiarkannya setelah mengetahui motif tersembunyi mereka di balik tantangan turnamen. Setelah hampir setengah hari mencari Levi dengan susah payah, Zoe dan yang lainnya akhirnya melihatnya di dekat rawa di hutan. Dia baru saja memusnahkan beberapa zombie yang bermutasi. Tubuh tak bernyawa mereka runtuh dan tenggelam lebih dalam ke rawa seiring waktu berlalu. Guyuran, guyuran, suara itu menarik perhatian Zoe dan yang lainnya. Mereka terkejut melihat permukaan rawa menggelegak. Rupanya, sesuatu tenggelam sebelumnya. Selain itu, mereka terpaku di tanah saat melihat Levi yang berlumuran darah. Mereka mengira dia pasti baru saja membunuh seseorang dan membuang tubuh mereka ke rawa. Lagi pula, Levi memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Dengan demikian, mereka tidak akan terkejut jika salah satu dari mereka muncul dan menyerangnya kapan saja. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka yang berada di bawah rawa adalah mayat zombie yang bermutasi. Meski begitu, mereka tidak akan repot-repot melihat rawa yang menjijikkan itu untuk kedua kalinya. Di mata mereka, itu hanya area yang ditinggalkan. Bos, bagaimana kamu bisa bersembunyi di sini? Azure Dragon bertanya dengan bingung. Levi menggelengkan kepalanya. Aku tidak bersembunyi. Saya hanya membuat jalan ke sini untuk menyingkirkan rintangan. Saya yakin Anda belum menemukan zombie yang bermutasi di sepanjang jalan ke sini, bukan? Petik 2. Ya, kamu benar. Semua yang lain saling bertukar pandang. Tidak diragukan lagi, dia benar. Sejauh ini, kami belum menemukan zombie yang bermutasi di sepanjang perjalanan ke sini. Atau, tepatnya, kami hanya bertemu beberapa yang mati. Mereka semua dimusnahkan olehku. Levi tersenyum tenang. Mendengar itu, yang lain yakin bahwa Levi hanya menggertak. Huff, lihatlah struktur tanah di sini. Ini memang tempat persembunyian yang sempurna. Selama ini, dia harus bersembunyi di antara rawa atau sudut terpencil lainnya. Itu menjelaskan mengapa dia berhasil menghindari menabrak makhluk aneh manapun di sini. Senang mengetahui bahwa Anda sehat dan aman. Kami mengkhawatirkanmu. Mereka menghela napas lega. Apakah kamu sudah bertemu dengan semua petarung? Apakah Anda memiliki cara berkomunikasi dengan yang lain? Tanya Levi. Ya, kami berhasil tetap berhubungan dengan setidaknya 3/4 dari mereka. Phoenix mengangguk dengan percaya diri. Baiklah, hubungi mereka semua sekarang. Suruh mereka keluar dari tantangan turnamen ini dan segera mundur dari hutan. Percepat, Levi menginstruksikan. Hah, semua orang tercengang, menarik dari tantangan dan mundur. Mereka mengangkat suara mereka.
Mereka baru saja menyesuaikan diri dengan tempo bertahan dari situasi hidup dan mati, bersenang-senang dari tantangan turnamen. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan mereka ditingkatkan secara signifikan selama pertempuran baru-baru ini. Oleh karena itu, mereka berencana untuk terus bertarung dan meningkatkan keterampilan tempur mereka setelah berhasil melacak Levi. Astaga, mengapa dia melempar selimut basah pada petualangan kita? Mau tak mau mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam pikiran Levi. Bos, mengapa Anda menginstruksikan kita semua untuk keluar dari tantangan turnamen ini? Mereka semua menatapnya dengan tatapan bertanya. Ya, kami berhasil meningkatkan keterampilan tempur kami melalui sesi beberapa saat yang lalu. Sia-sia jika kita segera berhenti. Tidak diragukan lagi, tidak satu pun dari mereka yang enggan untuk berhenti sekaligus. Bukan hanya kamu. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda semua harus keluar dari tantangan turnamen. Percepat. Beritahu yang lain sekaligus sebelum terlambat. Jangan buang waktu. Aku akan menjelaskan kepadamu setelah ini. Levi mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan para pejuang sehingga kecakapan tempur mereka tidak akan terkena industri maya yang tercela. Mereka berpacu dengan waktu. Tidak mungkin. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Ini adalah kesempatan emas bagi kami. Saya belum pernah mengalami peningkatan daya secepat ini sebelumnya. Aku tidak akan berhenti sekarang. Zoe berkata dengan tegas. Bersambung.